Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Saya kira lama-lama orang akan bosan dan muak dengan Israel karena idenya yang aneh-aneh. Ketika Israel melakukan perang 2023 atas wilayah Gaza, sebagian orang di Indonesia terutama masih bisa memahami bahwa mereka melakukan serangan ke Gaza karena mereka membalas serangan Hamas. Kita tahu bahwa mayoritas Muslim Indonesia memang membela Palestina, namun mereka masih memberi catatan pada model perjuangan Hamas masa itu. Sebagaimana kita tahu bahwa Hamas dicitrakan sebagai kelompok teroris oleh dunia internasional. Dunia internasional juga ikut mempropagandakan bahwa masa depan Palestina itu bersama Fatah, bukan Hamas. Fatah yang menguasai PLO bersama-sama Israel adalah kelompok Palestina yang setuju dengan solusi dua negara atau two-state solution. Sementara Hamas bersama-sama dengan kelompok Hizbullah dan Syiah Houthi dan lainnya tidak setuju pada model ini. Propaganda dunia atas Hamas dan kelompok-kelompok yang selama ini melawan Israel itu nampaknya efektif, termasuk bagi sebagian Muslim di Indonesia. Mereka pun berharap bahwa Israel pun memang agar setuju menuju pada tahapan pembagian dua negara secara berdampingan antara Israel dan Palestina dengan wilayah yang mereka sepakati. PLO bekerja keras untuk mewujudkan agar two-state solution benar-benar menjadi roadmap ke depan yang ditempuh oleh pihak dua negara ini. Disinilah misalnya beberapa negara Muslim setuju untuk ikut Abraham Accord. Semuanya dilakukan demi two-state solution. Namun ternyata pihak Israel memiliki rencana lain yang lebih dalam. Netanyahu minta agar Palestina dipindah ke Saudi Arabia. Rencana itu muncul lewat mulut Trump yang akan mencaplok dan mengambil alih Gaza. Trump akan mengeluarkan 2 juta penduduk Gaza ke negara-negara tetangga. Lalu Trump membangun Gaza sebagai wilayah kekuasaannya dan penduduk Palestina yang di Gaza tidak boleh kembali lagi. Trump mengatakan jika akan berunding dengan Jordan dan Mesir. Kedua negara ini menurut Trump sudah dibantu oleh Amerika miliaran dolar. Bantuan itu menurut Trump akan membuat negara-negara tersebut mau menjadi tujuan relokasi warga Gaza. Kata-kata Trump luar biasa, anehnya. I'm committed buying and owning Gaza. Artinya saya berkomitmen membeli dan memiliki Gaza. Jelas pernyataan Trump ini menunjukkan Gaza adalah barang dagangan yang bisa dimiliki kapan saja bagi Amerika. Trump menyatakan, but we are committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. Di sini, dia tidak mau melihat Hamas kembali lagi ke Gaza. Presiden Amerika ini menjadikan Gaza sebagai kota internasional, siapa saja bisa ke Gaza, namun bukan orang Palestina atau Hamas tadi. Jelas usulan ini mendapat penolakan dari pihak PLO. Mereka menyatakan bahwa hak warga kita dan tanah kita bukan untuk dijual. Keadaan diperparah oleh pernyataan Netanyahu yang ingin memindah Palestina ke Saudi Arabia tadi. Ini adalah candaan paling tidak masuk akal pada abad ini. Mungkin hari ini menjadi candaan, namun nanti bisa menjadi rencana yang serius bagi Israel untuk meminta Amerika memaksa Saudi agar Palestina berada di wilayah Saudi. Apakah ini akan bisa terjadi? Terjadi atau tidak? Jelas candaan ini tidak bisa ditolerir. Namun juga tergantung bagaimana Saudi menyikapi Amerika juga. Dalam hal ini Saudi harus tegas pada Israel dan juga pada backup-nya Israel yakni Amerika. Kita tahu bahwa selama ini Saudi adalah menjadi salah satu negara besar di Timur Tengah yang memediasi Palestina Israel. Amerika adalah patron utama Saudi Arabia dalam hal ini. Kedekatan Saudi dan Amerika sudah tidak bisa dibantah lagi sejak lama, dan ini bisa menjadi karena Israel menganggap Saudi adalah negara yang bisa diajak bicara soal keberadaan Israel di Timur Tengah. Memang agenda Netanyahu ke Amerika ketemu Trump adalah memang untuk agenda normalisasi dengan Saudi. Saudi meminta normalisasi dengan Israel harus dibarengi dengan rekonstruksi Gaza yang harus segera dilakukan. Pembangunan kembali Gaza dan juga West Bank atau tepi barat itu jalur yang kredibel. Bagi MBS, ini hal yang sering dia katakan dengan syarat normalisasi negerinya dengan Israel. Karenanya jika Saudi tidak tegas, maka Israel bisa saja akan melunjak. Sebab Israel merasa mendapat dukungan Amerika yang juga disegani oleh Saudi Arabia.
Israel sendiri dengan Netanyahu memiliki persoalan legitimasi di dalam negeri, di mana Netanyahu terancam kehilangan mitra koalisinya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Dilalahnya kok Trump membuat komplikasi bagi Israel dengan gagasan-gagasannya. Nampaknya antara Israel dan Trump memiliki visi yang sama, dan ini jelas merugikan bagi Amerika dan Israel sendiri pada akhirnya karena mereka tak ubah sebagai negara-negara penjajah. Harusnya Amerika sendiri belajar banyak atas kegagalan mereka di Vietnam, Irak, dan Afghanistan. Jika mereka benar-benar melaksanakan proyek besarnya ini, tidak ada jaminan juga untuk menang. Kemenangan Israel atas Timur Tengah pada masa itu bukan taken for granted. Pada masa itu, negara-negara Timur Tengah memang banyak, namun keadaan mereka berbeda dengan sekarang. Apalagi semakin hari semakin ke sini, janji Israel tidak mewujud, dan bahkan mereka melakukan aneksasi wilayah dengan membangun settlement-settlement baru di wilayah yang seharusnya tidak mereka lakukan. Selain itu, Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan pada Israel juga semakin kuat. Jaringan persenjataan mereka juga semakin luas. Buktinya, mereka bisa memberikan perlawanan yang bermakna pada Israel. Tanah mereka dihancurkan, namun mereka terus melakukan perlawanan yang membuat Israel dan Amerika sebetulnya sudah putus asa. Jika mereka tidak menyadari dari sekarang, maka Trump akan menghabiskan energi dan uang untuk berlaga melawan Hamas dan sekutu-sekutunya. Secara internasional, juga agenda Trump dan Netanyahu tidak akan mendapat dukungan karena berbarengan dengan politik Trump yang mengutamakan kepentingan dalam negeri dan menegasikan relasi-relasi dengan luar negeri. Indonesia sebagai negara Islam terbesar yang dulunya menjadi salah satu peta jalan Abraham Accord dipastikan tidak akan mendukung agenda yang aneh ini. Bukan disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Bukan karena itu, tapi perencanaan seperti itu memang tidak masuk akal. Sebagai catatan, rencana Trump dan Netanyahu meskipun masih dalam tahap rencana, namun tetap itu berbahaya karena akan merusak kesepakatan solusi dua negara. Ini juga bisa dianggap sebagai penjajahan atas Palestina. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.